Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Jaitunah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma pencarian Greedy Best First Search dan A-Star. Nah, baiklah. Yang pertama, apa itu algoritma pencarian? Algoritma pencarian merupakan langkah-langkah untuk mencari jalur dari start atau titik awal sampai ke goal atau tujuan yang ingin kita capai pada suatu graf atau peta. Nah, pada algoritma pencarian Greedy Best First Search dan A-star ini berkaitan erat dengan nilai heuristik atau disimbolkan dengan HN, yang dimana nilai heuristik ini merupakan perkiraan biaya dari suatu node ke goal atau dari suatu titik ke tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi biaya pada nilai heuristik ini dapat berupa jarak, waktu, harga, ataupun yang lainnya sesuai dengan graf atau peta yang ingin kita kerjakan algoritma pencariannya. Nah, semakin kecil nilai HN akan dianggap semakin dekat dengan goal atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu algoritma pencarian Greedy Best First Search. Nah, jadi konsep dari algoritma pencarian ini ialah dengan memilih node yang nilai heuristik atau HN-nya itu paling kecil atau saat di graf atau peta nantinya dia itu memilih eh, jarak atau biaya yang terlihat paling dekat dengan goal. Nah, rumus dari algoritma pencarian ini yaitu Fn sama dengan Hn, yang dimana Fn merupakan total biaya dan Hn seperti pengertiannya tadi yaitu merupakan estimasi atau perkiraan biaya dari N atau dari suatu node ke goal atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang di sini biayanya itu dapat berupa jarak, waktu, harga, ataupun yang lainnya seperti yang saya katakan tadi. Nah, artinya algoritma pencarian ini tidak peduli dengan biaya yang sudah ditempuh dan hanya melihat biaya yang paling dekat dengan tujuan saja. Algoritma ini dilakukan dengan memilih jalan yang terlihat paling dekat. Nah, jadi intinya algoritma greedy best first search ini dia itu hanya melihat, contohnya kita ini biayanya ialah jarak. Jadi dia itu hanya melihat jarak yang akan kita tempuh di depan, tetapi dia tidak peduli dengan jarak yang sudah kita tempuh sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita akan membahas contohnya. Nah, di sini saya mengambil contoh graf ada seperti binary tree A, B, C, D sampai dengan M. Di sini juga sudah ditentukan nilai HN atau heuristiknya. Nah, jadi sebenarnya yang mana sih yang menentukan HN-nya itu? Yang mana sih HN itu sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya HN itu kan tadi dikatakan perkiraan biaya. Nah, jadi dari graf ini bagaimana menentukan HN-nya gitu? Jadi sebenarnya HN pada graf ini itu semisal kita mengambil garis, jadi kan tadi saya katakan bahwa HN itu perkiraan biaya dari suatu node ke goal atau tujuan. Jadi semisal kita mengambil garis lurus dari titik A ke goal. Nah, di sini goalnya itu atau tujuannya itu bisa kita lihat dari nilai HN yang paling rendah atau nilai HN yang bernilai nol. Nah, di sini kita lihat nilai HN-nya 0 itu ialah F. Maka F di sini merupakan goal state atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini F itu merupakan goal. Nah, jadi nilai HN itu sebenarnya ialah jika kita menarik garis lurus dari titik, misalnya kita mencari HN dari A, maka kita menarik garis lurus dari A ke titik F. Nah, dengan diperkirakan, misalnya HN kita ini ialah jarak. Jadi diperkirakan jarak dari titik A ke goal state-nya itu atau ke F itu ialah 14. Nah, begitulah cara mencari nilai dari HN. Jadi ini kita misalkan ialah HN dari A. Seperti itu ya. Nah, jadi begitu juga dengan B, C, sampai terusnya. Jika ditarik garis lurus dari B ke F, maka itulah HN dari B. Nah, kemudian setelah kita menentukan goal state-nya, maka kita akan menentukan initial state-nya. Nah, jadi agar lebih mudah, kita buat saja initial state-nya itu dari node paling atas. Nah, dari node paling atasnya itu A. Jadi kita buat saja ini sebagai initial state atau start-nya. Untuk memudahkan kita nanti. Nah, jadi untuk mencari greedy best first search-nya,
itu kita perlu membuat close list dan open list. Nah, jadi close list ini merupakan nanti kita isi not-not yang sudah kita eksekusi atau sudah kita singgahi atau sudah kita tempati. Sedangkan open list ini merupakan not-not yang akan kita eksekusi. Yang mana sih not yang kita pilih untuk kita masukkan ke dalam close list. Nah, jadi karena A ini merupakan eh, initial state-nya atau root-nya, maka otomatis A ini kita masukkan ke dalam open list. Nah, karena dia sudah masuk ke dalam open list, maka otomatis akan masuk ke dalam close list. Jadi kita masukkan ini ke dalam close list. Nah, setelah dari A, kita lihat anak A itu atau cabang A itu ada B, C, dan D. Maka kita masukkan B, C, dan D ini ke dalam open list. Nah, B itu bernilai 11, C itu bernilai 9, dan D itu bernilai 8. Jadi, karena greedy base versus ini melihat biaya paling kecil atau nilai HN paling kecil, maka kita lihat di antara 11, 9, dan 8 ini yang memiliki nilai paling kecil yaitu 8, yaitu D. Maka D ini kita masukkan ke dalam close list. Kemudian kita hilangkan dia dari open list. Nah, jadi setelah dari A itu kita tandai D, karena D ini kita pilih sebagai close list. Titik D ini kita lihat apakah dia memiliki cabang atau anak. Nah, di sini ada cabangnya yaitu M. Maka kita masukkan M ini ke dalam open list. Nah, M ini bernilai 5, B bernilai 11, dan C bernilai 9. Maka yang paling kecil yaitu M. Maka kita masukkan M ke dalam closed list. Kemudian kita hilangkan dari open list. Nah, kita beri tanda lagi di dalam grafnya yaitu M. Nah, kita lihat M ini memiliki cabang atau tidak. Ternyata M memiliki cabang yaitu K dan J. Maka kita masukkan ke dalam open list. K bernilai 10 dan J bernilai 10 juga. Nah, kita lihat lagi yang mana yang nilai HN-nya paling kecil. Ternyata C. Maka kita masukkan C ke dalam closed list. Kemudian kita hilangkan dari open list. Nah, kita tandai lagi di grafnya. Nah, kemudian kita lihat C, apakah dia memiliki cabang? Nah, dia memiliki cabang E dan I. Masukkan E dan I ke dalam open list. E-nya bernilai 5, I-nya bernilai 8. Nah, yang mana nilai HN-nya paling kecil? Ternyata E. Kita masukkan E ke dalam closed list. Dan kita hilangkan dari open list. Nah, karena kita masukkan ke dalam open list, ke dalam closed list, kita tandai lagi E-nya. Nah, kemudian kita lihat cabang dari E itu 1G. Maka kita masukkan G ke dalam open list. Nah, ternyata G nilainya juga paling kecil. Langsung kita masukkan ke dalam closed list, kita hilangkan dari open list. Nah, kita tandai lagi G di sini. Nah, ternyata cabang dari G itu ada H. Kita masukkan lagi ke dalam closed list, ke dalam open list. Nah, ternyata dia nilainya juga paling kecil. Langsung kita masukkan ke dalam closed list, hilangkan lagi dari open list. Nah, setelah dari H, ternyata cabang dari H itu F. F ini merupakan goal state yang ingin kita capai. Maka otomatis F ini masuk ke dalam closed list. Nah, karena closed list kita sudah sampai ke goal state, maka sampai sini saja pencarian kita. Maka kita sudah sampai ke goal state-nya yaitu ke F. Nah, jadi kita sudah dapat close list-nya, sudah kita tandai dalam graf. Maka final path-nya itu kita tentukan dari ini grafnya ini. Kira-kira mana sih jalurnya yang searah sampai ke goal state? Jika kita ambil dari A ke D, nah ini mentoknya cuma sampai M. Nggak ada lagi lanjutannya sampai ke goal state. Maka kita memilih jalur dari A ke C, ke E, ke G, ke H, sampai dengan ke F. Maka final path-nya menjadi A ke C, C ke E, E ke G, G ke H, dan H ke F. Nah, jadi begitulah kira-kira penerapan dari algoritma pencarian greedy best first search ini. Jadi dia itu mencari eh, nilai HN terkecil. Kemudian setelah dapat close list-nya, nah kita tentukan jalurnya yang paling eh, berhubungan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari greedy best first search ini. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu proses pencarian cepat karena hanya melihat nilai heuristik saja. Nah, seperti yang kita lihat tadi, dia hanya melihat HN yang terkecil yang mana sih, kemudian disinggahi, lanjut lagi, seperti itu. Jadi, dia ini mudah diimplementasikan dan memerlukan memori yang lebih sedikit karena hanya melihat not-not yang memiliki HN paling kecil. Nah, ini cocok untuk peta besar karena lebih cepat menemukan goal atau tujuan.
Sedangkan kekurangannya, dia itu tidak menjamin jalur terpendek, sehingga tidak optimal. Bisa memilih jalur yang terlihat dekat padahal sebenarnya jauh. Karena dia itu hanya mementingkan perkiraan biaya saja, bukan jarak yang sebenarnya. Bisa tersesat jika heuristik jelek. Nah, misalnya perkiraan biaya yang kita buat itu salah atau tidak akurat. Nah, itu yang bisa menyebabkan nanti tersesat. Nah, algoritma pencarian yang kedua yaitu ada A-star. Berbeda dengan greedy based search. A-star ini dilakukan dengan memilih node dengan total biaya atau N paling kecil. Algoritma pencarian A-star ini mempertimbangkan biaya yang telah ditempuh atau GN dan perkiraan sisa biaya atau AN atau HN. Nah, kalau greedy based first search tadi itu FN sama dengan HN, sedangkan di sini di A-star itu FN itu sama dengan GN ditambah dengan HN, yang dimana GN di sini merupakan biaya dari start ke node N. Jadi dia itu menghitung jarak, misalnya biayanya ini ialah jarak. Jadi dia itu menghitung jarak dari titik awal yang sudah kita lalui ditambah dengan perkiraan jarak yang akan kita tempuh, seperti itu. Artinya, algoritma pencarian ini optimal karena melihat masa lalu dan masa depan. Algoritma ini dilakukan dengan memilih jalan dengan total jarak paling pendek. Jadi dia ini betul-betul menghitung secara akurat. Berbeda dengan greedy based search tadi yang hanya melihat estimasi perkiraan jarak yang akan ditempuh saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita melihat contohnya. Nah, di sini ada graph. Jadi ada ini terlihat initial state-nya yang warna merah ini yaitu S dan goal state itu G. Nah, jadi di sini terlihat di S setelah itu ada dalam kurung 7. Nah, inilah HN-nya atau estimasi biayanya tadi. Nah, karena di sini HN-nya G itu 0, maka G ini ialah goal state. Nah, kita tandai di sini. Ini S itu start-nya. Sedangkan G itu goal state-nya. Oke, seperti itu. Nah, jadi setelah dapat start dan goalnya, karena tadi rumus dari A-star itu rumusnya tadi Fn, Fn-nya itu sama dengan Gn ditambah dengan Hn. Coba di sini Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn. Nah, jadi HN itu kan yang dalam dalam kurung ini S7, A8, B6, C5. Sedangkan GN-nya itu yang mana sih? Nah, GN-nya itu inilah yang GN dari S ke A itu sama dengan 4. Sedangkan GN dari S ke D itu berarti 4 ditambah dengan 5, 9. Nah, jadi GN itu ialah total biaya dari start ke node yang ingin kita capai. Jadi ini sedikit lebih ribet. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke penyelesaian A-star-nya. Jadi sama saja seperti yang tadi kita tuh membuat close list dan open list. Karena A-star, maka kita langsung masukkan ke dalam close list. Kemudian open list-nya, kita lihat anaknya, yaitu ada A. Nah, cara menghitung Fn-nya itu, Gn ditambah dengan Hn. Gn-nya ini kan tadi 4. Hn dari A-nya itu 8. Maka 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, cabang yang kedua yaitu B. B di sini jaraknya S ke B itu 10. Heuristik atau HNB-nya itu 6, maka 10 tambah 6, 16. Nah, kemudian yang ketiga itu ada C, 11 ditambah 5, 16 juga. Nah, kita melihat mana sih nilai Fn yang paling kecil? Ternyata A, 12. Maka A ini masuk ke dalam class list, kemudian kita hilangkan dari open list. Nah, kita tandai di sini. Nah, di atasnya ya. Oke. Kemudian, kita lihat cabang dari A itu ada D dan B. Maka kita lihat, kita menghitung B tadi sudah kita hitung, yaitu 16. Maka kita lihat D. Jarak dari S ke D 4 ditambah 5, 9 ditambah dengan HN dari D 5. 9 tambah 5, 14. Maka kita masukkan ke dalam penelit D 14. Maka kita lihat mana yang paling kecil, Fn-nya 14.
yaitu punya si D. Kita masukkan D ke dalam close list, kita hilangkan dari open list. Nah, kita tandai lagi nih D-nya. Kemudian kita lihat, anak dari D ada 3. H, I, sama E. Kita hitung yang H dulu. Nah, jaraknya itu H, tadi S ke A 4, tambah A ke D 5, 9 tambah 16, itu 25. Tambah dengan 7. Dan HN dari H yaitu. Jadi 25 tambah 7, 32. Kita masukkan 32. Kemudian I. 9 tadi SKD 9 tambah 20. 29 tambah 4, 33. Kita masukkan lagi. Kemudian F. 9 tadi tambah 1, 10. Tambah 3, 13. Masukkan lagi. Nah, kita lihat lagi. Mana yang paling kecil? Ternyata F. Maka kita masukkan F ke dalam close list. Kita hilangkan dari open list. Nah, kita tandai lagi nih F-nya. Nah, kemudian F ini anaknya ternyata ada G. Nah, kita hitung nih G berapa. Dari S ke A 4, ke D 5, 9, ke F 1, 10, tambah F ke G 13, 23. Nah, G, HN dari G 0. Maka G itu nilainya 23 masuk ke dalam open list. Nah, kita lihat ternyata yang lebih kecil itu enggak G, tapi B atau C. Nah, kita lihat B dan C, mana HN-nya paling kecil? Ternyata C. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu C ke dalam close list. Kita hilangkan. Nah, kita lihat anak dari C itu ada D, F, sama E. Karena D sama F sudah masuk ke dalam close list, jadi kita hitung E. E dari S ke C 11 tambah 20, 31 tambah 3, 34. Kita masukkan E 34 ke dalam open list. Nah, lihat lagi yang paling kecil, ternyata B. Kita masukkan B ke dalam close list, kita hilangkan B. Nah, kita lihat anak dari B. Itu ada D. Karena D sudah ada di close list, tadi baru anak dari D juga F sudah ada juga di close list, maka kita langsung menuju ke G atau ke goalnya. Kita masuk lagi ke dalam close list. Nah, kenapa sih tadi setelah dari F kita nggak langsung ke G saja gitu kan, agar lebih mudah? Kenapa? Karena kita itu menghitung dengan menggunakan Fn. Jadi harus kita selesaikan dulu semua nilai-nilai yang paling kecil, nah, baru kita menuju ke goal atau ke tujuannya gitu. Jadi kita itu harus menyelesaikan satu persatu FN-nya dengan nilai yang paling kecil secara berurutan. Nah, jadi final pad-nya itu bisa kita lihat di sini. Dia dari S ke A, ke D, ke F, dan ke G. Maka final pad-nya, kalau kita hilangkan G-nya 23 ya, dengan final pad-nya S ke A, ke D, ke F, dan ke G. Nah, jadi perbedaannya itu, kalau tadi kita hanya melihat nilai HN-nya saja, ini kita menambahkan dulu GN-GN-nya atau jarak-jarak dari awal sampai dengan ke node yang kita sedang kunjungi. Nah, jadi begitulah contoh dari eh, algoritma pencarian A-star. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari A-star. Nah, jadi kelebihan dari A-star ini yang pertama, jalur pasti optimal karena dia pasti menemukan jalur terpendek. Dia itu lebih akurat dan algoritmanya ini merupakan algoritma yang terbaik untuk pathfinding atau penemuan jalur. Kekurangannya kekurangannya itu dia lebih lambat karena eh, perhitungannya itu lebih kompleks sehingga memorinya itu lebih besar karena menyimpan banyak not. Nah, jadi itulah eh, algoritma pencarian greedy, best first search, dan A-star. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mau ucapkan terima kasih. See you in next video. Bye!